Sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita. Insyaallah tinggal 2 minggu lagi ya. Karena sudah mau masuk bulan Ramadan. Kita akan lanjutkan. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang perang Bani Nazir. Sedikit saya ulangi biar kita connect ya terkait dengan Bani Nazir. Nanti sedikit saya cerita, saya akan ulaskan dari surat Al-Hasyr ya. Surat Al-Hasyr ini surat yang membahas tentang Bani Nazir secara utuh. Bani Nazir ini setelah perang Uhud, Khamratul Asad, dan Nabi kembali ke kota Madinah, maka orang-orang Yahudi ini mulai berani menunjukkan gigi mereka ya, yang selama ini terdiam. Kenapa mereka diam? Karena Bani Qainuqa dari Yahudi juga itu diusir oleh baginda Nabi Muhammad, dan setelah pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Jadi ada 2 peristiwa yang menyebabkan Yahudi ini tidak berkutik di kota Madinah. Karena pertama terkait dengan pengusiran Bani Qainuqa, yang kedua terkait dengan pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Jadi mereka ini ketakutan, orang-orang Yahudi ini, dan mereka lebih banyak bersikap diam. Tetapi setelah Hamratul Asad, setelah perang Uhud, lalu terjadi peristiwa Hamratul Asad, dan mereka mulai berani. Ya, mulai berani. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan orang-orang munafik di internal Madinah. Ya, Abdullah bin Ubay tokohnya, orang munafik itu, dan bekerja sama dengan kaum kafir di kota Mekah. Ya, untuk apa? Untuk melawan kembali. Ya. Jadi mereka mencoba untuk bergerak kembali untuk berhadapan langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasul itu mendatangi Bani Nazir ini. Jadi untuk meminta bantuan, karena memang ada akad perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah untuk menjaga kedaulatan Madinah secara utuh. Jadi apapun yang terjadi akan ditanggung renteng bersama-sama. Peristiwa tentang terbunuhnya ya dari Bani Kilab yang dibunuh oleh Amru bin Umayyah Ad-Damiri, karena memang Amru bin Umayyah ini kan pelarian. 2 orang temannya dibunuh dengan cara yang licik. Setelah itu dia lari, tertidur di bawah pohon. Ternyata ada 2 orang, ya, 2 orang dari Bani Kilab yang juga ada di situ. Akhirnya dibunuh. Dikira itu adalah kaum yang membunuh temannya tadi. Maka harus membayar diat. Nah, kalau membayar diat, maka diatnya harus ditanggung renteng bersama. Baik yang kaum muslimin di Madinah ataupun orang-orang Yahudi. Dan Nabi datang ke Bani Nazir. Apa kata mereka ketika datang Nabi ke Bani Nazir? Apa katanya? Wahai Abu Qasim,
Duduklah di sini, kami akan tunaikan hakmu. Lalu mereka pergi. Nah, saat itulah syaitan mulai menggoda. Apa kata mereka? Kesempatan untuk membunuh Muhammad. Nah, jadi lalu mereka bertanya, siapa di antara kalian yang bersedia mengambil batu gilingan, Pak? Batu gilingan itu bukan batu gilingan kita ya, sebesar ini, tapi batu gilingannya besar. Ya. Jadi itu yang dibawa ke atap. Setelah itu mau dilemparkan ke kepala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Jatuhkan sampai kepala Muhammad itu pecah. Harapannya mereka seperti itu. Tapi Masya Allah, ada orang yang mau menjawab. Amru bin Jahsy namanya. Amru bin Jahsy ini mengatakan, saya bersedia, katanya. Masya Allah, berani Pak. Tapi ada temannya yang mengatakan, Salam bin Mushkam mengatakan begini, jangan, sesungguhnya Muhammad itu akan dikabarkan oleh Allah lewat Jibril ke Muhammad. Jadi orang kafir itu Pak, bahkan Yahudi itu percaya dengan Jibril itu. Percaya. Yang enggak percaya mereka itu apa sebenarnya? Keangkuhan, kesombongan. Ya. Wong kitabnya sama loh Pak. Hanya dirubah gitu ya. Ya, awal-awal orang-orang Yahudi kalau membaca kitab mereka, mestinya kalau membaca Al-Qur'an substansinya sama. Sejarahnya sama. Kenabian mereka sama. Ya, makanya kalau ditanya hebat mana orang mengkaji kitab, orang mukmin, orang Islam atau orang Yahudi? Hebat orang Yahudi Pak dibandingin kita. Kalau berbicara tentang keahlian mereka tentang kitab mereka. Nah, apa kata mereka? Kata Salam bin Mushkam tadi, jangan, nanti akan ada yang mengkabarkan ke Muhammad. Nah, ternyata benar Pak. Jibril datang ke Nabi, mereka sedang mengatur strategi, dikabarkan oleh Jibril, dan di samping Nabi ini kan ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, ya, ada Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, ayo ikut aku. Dan dua sahabat ini terheran-heran. Ya Rasulullah, bukankah hajat kita belum selesai? Menunggu apa tadi? Menunggu diat dari orang-orang Yahudi Bani Nazir ini. Kata Rasulullah, ya sudah, ikut aku, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan, setelah dalam perjalanan menuju rumah mereka, dikabarkan oleh Rasulullah, mereka sedang mengatur siasat ingin membunuhku dengan cara mengangkat batu itu ke atas rumah, setelah itu dijatuhkan ke kepalaku, berharap kepalaku pecah. Nah, kira-kira apa ya? Kalau itu dikabarkan ke jenengan, kira-kira suara yang keluar apa kira-kira? Wah, ada yang bawa golok, ada yang bawa cangkul. Ya, reaksinya kan seperti itu, Pak. Reaksinya seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan mengutus Muhammad bin Maslamah. Jadi namanya Muhammad bin Maslamah. Untuk diutus oleh Nabi Muhammad bin Maslamah ini ke Bani Nazir. Apa perintah Nabi? Ukhruju min Madinati. Keluar kalian dari kota Madinah ini. Ya. Wala tusakinuni bihi. Jangan kalian hidup berdekatan denganku, kata Nabi. Jadi sampai hari ini Pak, tidak ada orang Yahudi di Madinah itu. Jadi jangan carilah orang Yahudi di Madinah, tidak ada, bersih. Orang Madinah ini kan lembut-lembut Pak, kayak orang Solo. Ya, beda dengan orang Mekah. Orang Mekah itu yo orang mana kira-kira?
Orangnya keras. Ya, orangnya keras. Kalau orang Madinah itu lembut-lembut. Nah, keluar kata Nabi, jangan berdekatan denganku kata Rasulullah. Waqad ajaltukum asyra. Kata Nabi, aku beri tempo kata Nabi. Berapa hari? 10 hari. Nabi itu sayangnya luar biasa, Pak. Kondisi begitu, sudah dapat kabar begitu, masih dikasih tempo 10 hari. Kalau kita detik ini juga. Maka dengar ada orang yang ingin membunuh kita, lalu mereka di bawah kuasa kita, misalnya auzubillah ya, ada pembantu yang ingin membunuh kita dan kita tahulah lewat malaikat Jibril, tapi tidak mungkin. Kira-kira kita kasih waktu 10 hari atau hari itu juga? Nabi masih ajaltukum asyra kata Nabi. Aku tangguh kalian untuk bersiap-siap 10 hari. Faman wajadtu ba'da dzalika biha darabtu unuqah. Kalau masih ada satu orang Bani Nazir di kota Madinah ini, aku akan pukul, ya, aku akan penggal batang lehernya. Bahasanya lembut apa kasar? Ini bahasa tegas, Pak. Bahasa tegas. Bukan kasar, tapi tegas. Ya, menegakkan sesuatu itu ketegasan. Nah, tapi orang Yahudi ini, karena memang posisi mereka ini lemah, gak ada pilihan lain. Tapi apa yang disuarakan oleh orang munafik? Namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay datang ke Bani Nazir. Apa kata Abdullah bin Ubay? Usbutu wa tamatta'u. Jangan keluar, tetap di sini. Tenang-tenang saja kalian. Wala takhruju min diyarikum. Jangan keluar dari rumah kalian. Fa inna ma'i alfaini yadkhuluna ma'akum hisnakum. Aku siapkan 2000 bala tentara kata Abdullah bin Ubay. Wah. Orang munafik, siapa yang percaya? Fayamutuna dunakum. Kami tidak akan mati kecuali bersama kalian. La in ukhrijtum lanukhrijanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahada abada wa in qutiltum lanansuranakum. Kalau seandainya ada yang membunuh kalian, kami akan bantu. Kata siapa? Abdullah bin Ubay, tokoh munafik. Ya. Wa lanansuranakum Quraizatan khulafa'akum min Atofan katanya. Dan kalian juga akan dibantu oleh Bani Quraizah, sekutu mereka dari Ghatafan. Tapi apa yang terjadi, Pak? Dorongan orang-orang munafik ini ternyata didengar oleh orang-orang Bani Quraizah, orang Yahudi. Akhirnya mereka menantang Nabi. Wah, mulai, Pak. Jadi kalau dapat bantuan, nantang. Ya samalah sekarang itu kejadiannya. Dapat bantuan, nantang. Ketika bantuannya lari, diam kan? Karena Iran sedang menguji coba nuklirnya yang terbaru, bomnya yang terbaru sekitar 1.700 km. Dan itu dipertontonkan lewat video dan dikirimkan ke Netanyahu. Nah, kan mikir-mikir, Pak. Mikir-mikir. Apa kata mereka dengan petantang petenteng? Inna lanakhruju min diyarina fasna ma badaka laka. Muhammad, kami tidak akan keluar dari tempat tinggal kami. Silahkan bertindak sesukamu Muhammad. Kata siapa? Orang-orang Yahudi ini. Akhirnya Nabi menyiapkan pasukan. Nah ini. Islam itu, Pak, mulia karena izzahnya. Izzah itu kan artinya mulia. Memang kita perlu, ya, perlu. Sehingga Islam ini tidak mudah diremehkan orang lain, ya, tidak diremehkan oleh orang lain. Ya, dulu ada namanya Taliban, sekarang jadi negara namanya Afghanistan. Pertanyaan saya, siapa yang berani menyentuh Afghanistan tuh hari ini? Tidak ada, Pak. Ya Soviet yo takut, Amerika yo takut, yang kemarin Amerika yo kalah sama Afghanistan. Dan tidak ada orang yang membantu Afghanistan. Tidak ada negara muslim yang mampu membantu Afghanistan. Takut, Pak.
Tapi Masya Allah, apa kata mereka? Kami iman kepada Allah. Ya, kami iman kepada Allah. Yang membantu kami adalah Allah. Dan akhirnya Allah menangkan. Nah ini, yang ditakutkan oleh Amerika hari ini adalah pasukan Afghanistan masuk ke Palestina. Nauzubillah. Ya, jadi Nabi memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib untuk masuk ke Bani Nazir. Kota Madinah diamanatkan oleh Rasulullah kepada Ummi Maktum. Jadi jelas Pak tugas itu. Yang jaga kota Madinah itu Ummi Maktum, pimpinan perang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Wah, senang luar biasa, Pak. Panglima perang mantu. Iya toh? Panglima perang mantu, sahabat mertua. Ya kan, Umar bin Khattab itu kan mertua. Mertuanya Nabi kan, anaknya Umar Hafsah itu kan istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dikumpulin nanti di surga. Kan? Dikumpulin Abu Bakar mertua. Umar mertua, Utsman mantu, Ali mantu. Semuanya dikumpulkan di surga. Ali sama anak-anaknya, Utsman ya, bersama anak-anaknya. 2 anak Nabi menikah dengan Utsman. Pasti surganya, Pak. Kita nggak tahu surga yang mana kira-kira. Ya. Siapa lagi? Umar, anaknya Hafsah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, pejuang semua. Abu Bakar Siddiq, Aisyah, adiknya Aisyah. Semua pejuang. Semua pejuang. Indahnya di lingkaran keperjuangan itu adalah diikat oleh keimanan yang kuat. Diikat oleh keimanan yang kuat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Bani Nazir? Mereka sembunyi, Pak. Sembunyi di benteng. Mereka itu suka bikin benteng. Jadi yang suka benteng-benteng itu biasanya Yahudi. Lah, enggak semua ya. Karena kita tahu bahwa Jogja itu ketika di Penegoro, itu kan menjebol benteng milik siapa? Belanda. Ya, Belanda. Perjuangan luar biasa beliau itu. Maka turunlah surat Al-Hasr ayat yang ke-5. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-5? Apa saja yang kamu tebang. Karena begini, Pak. Mereka ini tidak hanya membangun benteng, tapi tambahan benteng mereka itu adalah kebun-kebun korma mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bakar, Pak. Pohon korma itu kan kayak pohon sawit ya. Kalau dibakar itu, wah itu bisa naik apinya ke atas. Seperti pohon kelapa yang masih kecil itu. Nah itu kalau rumpun pelepahnya belum dibuang, tapi masih nempel di batangnya, percikan aja api. Maka akan naik ke atas. Nah Nabi Muhammad ya membakar kurma mereka, maka turun ayat yang Al-Hasr yang ke-5 ini. Jadi Allah memperbolehkan dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang. Maka akhirnya Abdullah bin Ubay menjanjikan 2.000 pasukan tadi datang atau tidak? Enggak datang. Orang munafik, Pak. Orang munafik susah dipercaya. Dan juga tidak ada sekutu dari Ghatafan yang mau datang ke Bani Nazir juga tidak ada. Maka Allah mengatakan di ayat yang ke-16. Di ayat yang 16 itu Allah menyatakan begini. Kamasalis syaitan iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan.
Ya, hati-hati Pak. Orang munafik itu bujukannya kayak apa? Kayak syaitan. Apa katanya? Gak apa-apa, wahai Adam, makan buah huldi itu kan hanya tipu muslihat saja itu. Sebenarnya tidak apa-apa. Mau nggak ada statusnya buah itu haram, itu tidak mungkin. Coba aja. Bukan persoalan buahnya Pak, persoalan perintahnya. Apa yang diiming-imingi oleh setan ketika itu? Abadi di sorga. Abadi di sorga. Tapi Masya Allah, akhirnya Nabi Adam ya, nyoba juga gitu ya. Nyoba juga. Ya, teman-teman di luar itu yang biasa, na'udzubillah, yang suka minum gitu ya. Awal-awal mungkin dia nggak minum. Anak lanang nggak minum, nggak sah. Wah. Anak lanang nggak ngerokok, nggak lanang. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nyoba. Setelah nyoba, katut ya. Falamma kafara qala, setelah orang ini jadi kafir, qala ini bari'u minka. Aku lepas tanggung jawab. Ya, itu setan itu Pak. Pokoknya kita sudah terjerembab, mereka mengatakan, aku lepas tanggung jawab. Apa yang terjadi Pak? Dikepung sama Nabi. Ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 15 hari. Dan akhirnya mereka menyerah. Karena apa? Gak bisa lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, silahkan keluar. Akhirnya Nabi memperbolehkan Pak. Mereka ini, jadi yang boleh dibawa keluar itu selain senjata. Pokoknya selain senjata boleh dibawa keluar. Akhirnya mereka merobohkan rumah mereka. Tiang-tiang seperti ini, apa namanya? Kosen-kosennya itu dibawa. Rumahnya dirobohkan. Mereka bawa. Dan Nabi memperbolehkan itu. Dan yang tidak boleh dibawa adalah senjata mereka. Jadi senjata itu disita. Jadi ada sekitar 50 perisai, ada 50 topi baja, ada 340 pedang. Dan rumah dan tanah itu milik siapa? Yang ditinggalkan ini. Namanya fa'i. Harta itu namanya harta fa'i. Fai dalam bahasanya fa'i. Harta perang yang tidak terjadi perperangan. Kalau harta perang terjadi perperangan, namanya ghanimah. Tapi harta perperangan yang tidak terjadi perperangan, maka namanya fa'i. Kalau fa'i itu utuh milik Nabi. Jadi utuh milik Nabi. Nabi terserah mau ngasih ke siapa. Akhirnya Nabi memberikan kepada muhajirin. Ada diberikan kedua Ansor. Dan sebagian diberikan kepada fakir miskin oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau dari Ansor, Abu Dujanah dan Sahal bin Hanif. Karena memang ini orang miskin Pak. Abu Dujanah ini. Tapi panglima hebat berperang. Abu Dujanah ini. Jadi Bani Najir ini adalah finish dari orang-orang Yahudi ketika berada di kota Madinah. Maka setelah itu tidak ada lagi orang Yahudi di kota Madinah. Sampai hari ini Pak. Sampai hari ini. Makanya masuk kota Madinah itu berbeda memang dibandingkan dengan masuk kota Mekah. Karena memang ibadahnya yang berbeda. Makanya disebut dengan surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Hasar itu dalam bahasa sederhananya adalah mengumpulkan. Ya, mengumpulkan. Tetapi ketika dikumpulkan dengan cara dipaksa. Jadi mereka ini kan dikumpulkan
Di mana? Mereka berkumpul di benteng-benteng mereka, dikepung oleh Nabi. Nah, berkumpul mereka ini dengan cara dipaksa. Berkumpul mereka keluar dari kota Madinah dengan cara dipaksa. Nah, bahasanya disebut dengan hasar. Makanya surat Al-Hasar. Nanti tempat berkumpul kita mau dan tidak mau namanya mahsyar. Ada yang nolak masuk ke mahsyar? Gak mungkin, Pak. Tiap kita mesti masuk ke mahsyar itu. Na'udzubillahnya, ya semoga kita mendapatkan naungan di hari tidak ada perlindungan di dalamnya. Ya, yaitu hari mahsyar. Ya, yaumul mahsyar. Nah, kalau berkumpul tanpa paksaan namanya adalah jamaah yajma'u, berkumpul. Makanya sholat kita ini namanya sholat berjamaah. Dari kata jamaah. Pertanyaan saya, jenengan datang ke masjid ini dipaksa atau kesadaran sendiri? Nah, dengan cinta. Ya, dengan cinta. Itu bedanya. Maka masyarakatnya disebut dengan mujtama. Atau disebut dengan kelompok-kelompok orang yang bersepakat dengan senang hati untuk berkumpul di situ. Jadi disebut dengan mujtama. Apa kata Allah? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ingin Allah gambarkan kepada kita tentang yaumul hasyar terkait dengan Bani Nazir diusir ini? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ada yang memang tidak bisa kita geser, Pak. Ada 3 hal yang gak bisa kita geser. Apa itu? Takdir, rizki, mati. Ada yang bisa menggeser 3 hal ini? Takdir. Ya. Udah capek-capek pemilu ternyata. Nah, itu namanya takdir. Orang beriman percaya dengan takdir ini. Bi qadri khairihi wa syarrihi. Yang kedua, terkait rizki kita. Orang yang beriman, Hasan Al-Basri itu mengatakan begini. Aku tidak pernah khawatir tentang rizkiku, kata Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena rizki itu sudah Allah tetapkan. Tidak akan pindah, Pak. Tidak akan pindah. Saya dengan Pak Nasir, rizkinya nggak akan ketukar ke saya. Saya juga tidak akan ketukar ke Pak Nasir. Maka orang yang beriman persoalan rizki itu dia tenang aja. Tidak harus juga menyembah manusia untuk mendapatkan rizki. Karena rizki itu, Pak, semenjak kita di rahim itu sudah ditetapkan rezeki kita. Nanti kalau udah habis, selesai. Ya, kalau sudah habis, selesai. Jadi enggak usah, Ustaz, berarti kita duduk-duduk aja di rumah. Oh enggak. Tetap berusaha. Kalau kita sudah bertawakal, berusaha, maka tawakal itu maknanya adalah sabbaha. Sabbaha itu kan berenang. Orang berenang, orang berusaha, bergerak. Persoalan titik mana rizki yang Allah berikan, nah itulah namanya takdir. Tidak bisa dipaksakan. Bolak-balik kiri kanan. Makanya ketika Imam Syafi'i ini kan dulu gurunya kan miskin-miskin. Setelah Imam Malik gurunya, loh, kok guru kok perlente gitu ya. Orang kaya, Pak. Imam Malik itu kalau bagi-bagi sedekah, emas batangan itu dipotong-potong. Bagi-bagi. Ya. Emas, Pak. Bukan 500.000 mau pemilu kemarin. Emas batangan dibagi. Setelah itu kata Imam Syafi'i, kok ulama kok kaya begini, kok enggak nyambung gitu ya. Kata Imam Malik setelah itu, ilmu
yang kau dapat dariku Al-Muwatta sudah selesai. Sekarang carilah yang lain. Akhirnya dianjurkan ke muridnya Imam Abu Hanifah. Datanglah beliau ke sana. Sama Pak, mau berangkat, pergilah Imam Malik ke pasar. Siapa yang mau pergi ke Sam? Kami. Dikasih uang, tak beli ontanya, ini uang, antarkan Imam Syafi'i ini ke guru fulan. Sampai di sana Pak. Sampai di sana ternyata gurunya ini, muridnya Imam Abu Hanifah itu, ternyata juga sedang memotong-motong emas ingin disodakohkan. Imam Syafi'i, wah ada ya orang yang alim dan kaya raya. Apa kata Imam gurunya ini? Engkau kaget. Mana yang kau pilih? Seorang yang alim dan kaya raya, dan kekayaannya diperuntukkan untuk perjuangan, atau kaya raya tapi dia taghut? Pilih mana? Nah, jadi setelah itu paradigma Imam Syafi'i terkait kekayaan itu berubah, Pak. Oh, ternyata kan ada hadis yang mengatakan begini. Allahumma hyi miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku miskin dan matikan aku miskin. Sebenarnya Pak, kemuliaan itu bukan persoalan kaya atau miskin. Karena mulia itu milik Allah. Kita saja yang terkadang mengatakan bahwa persepsi kita bahwa orang kaya mesti dimuliakan dan orang yang tidak mampu direndahkan. Itu karena iman kita yang bermasalah, karena akidah kita yang bermasalah. Orang yang akidahnya lurus tidak akan membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Hanya persoalan hartanya dimanfaatkan buat apa. Itu yang dinilai. Kalau dulu tidak ada masalah, sekarang aja kita. Kalau datang ke rumah kita itu orang kaya, kambing tetangga di bawah itu. Tapi kalau orang yang biasa, naudzubillah, kita kok biasa-biasa saja menghadapinya. Nah, Allah mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Terkait dengan Bani Nazir ini adalah bagian dari kekuasaanku, kata Allah. Tidak ada yang lebih kuasa. Mulai dari perang Badar, Uhud, Bani Qainuqa. Ya. Saya naik ke atas bukit yang disebut dengan Jabal Malaikah di Madinah itu. Sekitar 2,5 jam dari kota Madinah. Tempat turunnya 5.000 malaikat yang menolong kaum muslimin di perang Badar. Itu pasir, Pak. Warnanya kuning. Sekitar bukit itu batu, bukit batu. Tapi uniknya ada satu bukit yang tinggi dan panjang itu pasir. Sampai ke atas sana pasir. Makanya disebut dengan Jabal Malaikah, gunungnya malaikat. Yang saya pikirkan adalah kenapa dari sekian gunung yang ada di sini yang berpasir dan berwarna kuning dan bersih hanya bukit ini. Di hati kita itulah yang kita katakan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ada kekuasaan langit dan bumi yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan ya? Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. 1 atau 2 kali pertemuan lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.